المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف في النزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم فيا أيها ضيوف الرسول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سوء أحييكم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Namanya juga lagi majelis maulid ya. Majelis maulid artinya kita sedang betul-betul konsentrasi kepada Rasulullah. Betul-betul apapun kita pusatkan pikiran kita, tenaga kita untuk mempersembahkan sedikit cinta kita kepada Rasulullah. Maka siapapun di dalam majelis ini termasuk Al-Fadhil, manakala kita mendengar nama Rasulullah, langsung lompat lidah kita mengucap salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan betul-betul keuntungannya kembali kepada kita insyaallah. Alhamdulillah alladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi akrama dzikrana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina ni'matal Islam wal iman bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah الذي نور قلوبنا بمحبة سيدنا محمد. ثم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك ببركة سيدنا محمد. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن عما بعد. فقد قال عز من قائل وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله تعالى في آية أخرى واعلموا أن فيكم رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Bersama-sama tentunya yang sama kita muliakan segenap para alim ulama, para umara, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah kesemuanya kita tanpa terkecuali senantiasa dimuliakan Allah di dunia barzah sampai akhirat. Terkhusus kepada para guru mulia kita yang hadir di tengah-tengah kita, yang kita cintai dan kita hormati, Al-Mukarram Al-Ustaz Fajar Siddiq mata'anallah bitul hayatih, Al-Ustaz Ridwan Syahdu mata'anallah bitul hayatih, wa akhusu bidikri dan teristimewa kepada sahibul bait. Saya punya sahabat yang gantengnya luar biasa. Mudah-mudahan beliau sehat afiat, senantiasa memberkahi rumah tangganya. Akhina billah,
Bapak Ali Sahbana beserta keluarga besarnya yang sekaligus saya dengar malam hari ini peringatan hari pernikahannya yang kelima. Berarti masih ada perunggu ya? Perunggu apa perak tuh? Perunggu ya? Mudah-mudahan 5 jadi 500 tahun insya Allah. Dan selama-lamanya insya Allah jadikan pasangan yang mendapatkan daripada rahmat Allah dan mendatangkan daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak para ulama kita, para tuan guru, para tokoh yang belum bisa saya sampaikan, saya sebutkan. Tentunya tidak pernah akan mengurangi rasa ta'zim dan ihtiram, dan kami yakini keberadaan mereka di tengah-tengah kita menambah keberkahan majelis kita malam hari ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, satu kemuliaan kita saat ini diiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperingati seorang makhluk termulia, makhluk yang paling indah, makhluk yang paling agung yang kita kenal dan kita tahu. Beliau adalah Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Islam yang betul-betul mencintai beliau dan insya Allah terus setia mengikuti ajaran beliau, maka sudah seyogianya bahwa kedatangan kita saat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi adalah untuk sedikit membuktikan rasa cinta kita kepada beliau. Kemudian di mana bukti besarnya? Bukti besarnya adalah sepulang kita ke kehidupan kita, kembali ke rumah kita masing-masing, ke kehidupan kita masing-masing, maka disitulah dituntut kita untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Hadirkan Rasulullah dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam kantor kita, dalam pasar kita, dalam masyarakat kita, dimanapun. Karena Rasulullah SAW satu-satunya gerbang untuk sampai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Rasulullah, kita bukan siapa-siapa. Sungguh kita tidak ada artinya di alam semesta ini. Semua yang dinisbahkan kepada Rasulullah menjadi mulia. Dilihat sahabat Rasulullah beda dengan sahabat Nabi-Nabi yang lain. Sahabat Rasulullah lebih mulia ketimbang sahabat Nabi-Nabi yang lain. Bahkan salah satu sahabat mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin Muhammadan." Saya, kata salah satu sahabat, belum pernah melihat satu kelompok yang sebegitu cinta kepada seseorang melainkan para sahabat Rasulullah yang betul-betul loyalitasnya luar biasa kepada Rasulullah. Itu sahabat Rasulullah. Keluarga Rasulullah, maka keluarga Rasulullah menjadi mulia, lebih mulia daripada keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain. Umat Rasulullah lebih mulia daripada umat-umat dari Nabi-Nabi yang lain. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan kepada kita. Beliau katakan, "Ana haddukum minar Rasul wa antum haddi minal umam." Aku adalah jatah kalian dari sekian Rasul yang ada. Artinya aku dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul kalian. Wa antum haddi minal umam. Dan kalian, yaitu kita, adalah jatah umat yang dipilih oleh Allah dari sekian umat yang ada. Kita mendapatkan Rasul termulia dan kita menjadi umat termulia. Berkat siapa? Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ironisnya, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke alam dunia atau diwujudkan ke alam dunia, min alamin khafa ila alamin zuhur, dari alam yang tidak ada sampai alam yang ada, manusia divonis oleh Allah di dalam Al-Quran, wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Dulu kalian dhalal mubin, dhalal sesat, mubin jelas, sesatnya jelas. Coba kita tarik benang sejarah umat-umat nabi-nabi yang ada sebelum Nabi Muhammad. Nabi Musa umatnya hanya sekian,
ratus ribu. Umat Nabi Yunus tidak lebih dari 80-90 kalau tidak salah. Umat-umat dari Nabi-Nabi tidak ada yang sebanyak umatnya Rasulullah. Sisanya semua dalam kesesatan yang nyata, dalam kesesatan yang jelas. Namun alhamdulillah, setelah Rasulullah SAW pemimpin umat manusia, pemimpin malaikat, pemimpin jin, pemimpin alam semesta, diwujudkan ke alam dunia, maka kita diganti vonis yang kurang baik menjadi indah. Kuntum khairun. Kalian adalah manusia umat terbaik yang diterbitkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat siapa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita ingin jatuh cinta kepada Rasulullah, caranya satu saja. Sadari bagaimana kedudukan Rasulullah. Sadari bagaimana urgensi Rasulullah buat kepentingan kita di akhirat. Kalau kita sadar, kemudian kita mempelajari, kemudian sudah mempelajari, kenal dengan Rasulullah. Kalau kenal Rasulullah timbul cinta. Kalau sudah timbul cinta, pasti rindu sama Rasulullah. Jadi kita akan mudah melangkahkan kaki kita, keluarga kita untuk menjalankan al-Islam kafah. Bagaimana kita bisa menjalankan Islam secara kafah kalau kita tidak mengenal yang membawa agama Islam secara kafah? Nah, ini adalah PR kita. Oleh karenanya, kalau kita melihat bagaimana kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan ulama mengatakan begini, la ya'rifu qadra Muhammad illa Rabb Muhammad. Hakikatnya tidak ada yang mengerti dan tahu persis seberapa besar kedudukan Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang hampir 24 jam bersama Rasulullah tidak 100% mengerti tentang kedudukan Rasulullah. Namun para sahabat tidak ada yang memandang Rasulullah dengan pandangan manusia biasa. Mereka melihat Nabi Muhammad adalah manusia teristimewa, manusia yang betul-betul the best produknya Allah, manusia yang betul-betul yang tidak ada aib, tidak ada kekurangan. Bahkan sahabat yang bernama Imam Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau katakan, wa ahsanu minka lam tarqatu ain. Ya Muhammad, ya Rasulullah, saya yakin belum ada sepasang mata dimanapun belahan dunia yang pernah melihat keindahan seperti melihat keindahan sosokmu ya Rasulullah. Belum pernah. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang Rasulullah, berarti kita sedang membahas tentang the best product Allah Subhanahu wa taala. Apa produksi ciptaan Allah yang paling indah? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Jawaban dari semua. Wa ajmalu minka lam talid nisa'u. Dan ya Rasulullah, belum pernah ada wanita manapun di belahan dunia yang melahirkan seorang sosok manusia terindah, teristimewa, tercantik, tertampan selain Nabi Muhammad SAW. Apakah kita tahu Rasulullah lahir? Pertanyaan buat kita. Apakah Rasulullah lahir seperti umumnya manusia lahir, maaf, lewat kemaluan ibunya masing-masing? Hasya wa kalla. Rasulullah SAW tidak seperti huwal bashar wa laysa kal bashar. Beliau manusia namun tidak seperti manusia pada umumnya. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Akan tetapi beliau bak permata yang indah di tengah-tengah batu kolah. Kita semua ini batu kolah tanpa terkecuali. Rasulullah berlian yang mahal di tengah-tengah batu kolah. Rasulullah waktu dilahirkan oleh ibunya, beliau tidak keluar dari kemaluan ibunya. Beliau, siapa yang jadi bidan pada saat itu? Siapa yang jadi bidan? Apakah bidan murni, bidan wati, bidan Fatimah dan seterusnya? Tidak. Yang datang jadi bidannya Rasulullah, jadi bidan ibunya Siti Aminah radhiyallahu anha. Pada saat itu Siti Asia, istri daripada Fir'aun. Karena Siti Asia dalam riwayat ini manusia, ini wanita cantiknya luar biasa. Cantiknya udah kayak bidadari wujud yang ada di alam dunia. Bahkan saking cantiknya itu Siti Asia, istri Fir'aun. Fir'aun belum pernah meniduri istrinya sendiri. Kenapa? Pas dia setiap mau masuk kamar, maaf, melihat tubuh indahnya, kecantikannya, selalu pingsan itu Fir'aun. Saking gak sanggupnya melihat cantik bininya sendiri. Itu
Tuh, masih suci, belum tersentuh firman. Makanya di dalam sejarah dikatakan nanti Siti Aisyah akan diperuntukkan menjadi salah satu istrinya Rasulullah di surga Allah. Allah. Kemudian siapa lagi yang jadi bidannya pada saat itu? Yang jadi bidannya Siti Maryam binti Imran. Siapa Siti Maryam binti Imran? Ibunda Nabi Isa alaihissalam. Beliau datang menghadap Siti Ibunda Aminah. Itu Ibunda Aminah di tengah-tengah penghujung ingin melahirkan, nengok ke kanan tembok, ke kiri tembok, karena di dalam rumah, di dalam kamar. Seorang mantu di zaman sebelum Rasulullah dilahirkan, artinya sebelum syariat Rasulullah ada, perempuan nggak ada harga dirinya. Perempuan nggak ada harga dirinya. Bahkan sejarah mencatat kalau ada mereka yang melahirkan anak perempuan itu sebuah aib, sebuah kecacatan, sampai dikubur hidup-hidup, na'udzubillah min dzalik. Tapi ini Siti Aminah, Ibunda Aminah, dia bingung, ya Allah, gimana saya mau melahirkan, gak punya suami, tinggal di rumah mertua, nengok ke kanan tembok, ke kiri tembok, mau manggil orang susah, mau minta tolong gak bakal didengar. Tapi siapa yang menghibur Ibunda Aminah? Allah. Siapa yang menghibur Ibunda Aminah? Allah. Bagaimana caranya? 1 minggu atau sebelum, di penghujung beberapa hari sebelum melahirkan Nabi Muhammad SAW, setiap hari, katakan 1 bulan sebelum melahirkan, di 9 bulan setiap hari, itu Ibunda Aminah mimpi. Semua nabi-nabi datang kepada Ibunda Aminah, mulai dari Abuna Adam alaihissalam datang kepada Ibunda Aminah, dikatakan, ya Aminah, idza dhaharatis shams fasamihi Muhammad. Wahai Aminah, kata bapak kita Adam alaihissalam, kalau ini matahari nanti lahir, dikatakan matahari lahir. Kalau ini matahari lahir, maka juluki ini Muhammad, namakan Muhammad. Datang lagi nabi-nabi yang lain, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua para anbiya, semua para nabi datang ke dalam mimpi Ibunda Aminah, seraya mengatakan, mewasiatkan kalau lahirin anak Muhammad. Dalam hati seorang ibu, seorang perempuan, seorang mantu yang tinggal di rumah mertua, dia pikir, wah, suara gua gak bakal didengar. Bagaimana ngomong sama mertua, kalau ini anak lahir tolong namain Muhammad. Subhanallah, subhanallah. Detik-detik pas dia lahir, mau lahir datang itu 2 bidadari. Siapa yang kita katakan? Siti Maryam dan Siti Aisyah. Kemudian datang lagi malaikat Jibril membawa apa kalau bahasa Indonesia ini, seperti nampan, adish, nampan. Kemudian datang lagi malaikat Mikail membawa kain sutra berwarna hijau. Ini datang bukan dari Tenabang, ya, datangnya dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bawa nampan yang isinya air, namanya ma'ur rahmah, air rahmat. Satu lagi malaikat Mikail datang membawa kain sutra berwarna hijau. Persiapan persalinan manusia termulia kekasih Allah akan lahir. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam membawa kendi yang berisi air rahmat mendekati perut Ibunda Aminah, seraya mengatakan, disambil dituangkan itu air ke perut Ibunda Aminah, beliau katakan, ukhruj ya Habibur Rahman, dan keluarlah wahai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituangkan itu air ke perut Ibunda Aminah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayi tercantik, bayi tertampan, bayi terwangi, bayi terharum, terindah, keluar dari perut Ibunda Aminah ke atas. Langsung itu kain sutra berwarna hijau terbang menghampiri tubuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meliputi. Kemudian itu bayi makhtunan makhulan bikuhil hidayah, lahir sudah dalam keadaan bercerak, pakai sifat mata, makhtunan sudah sunat, maktu'ah surah, dan sudah terputus tali pusatnya. Kemudian itu bayi, apa ada bayi yang lahir seperti beliau? Itu bayi langsung sajidan kharru sujadan, langsung sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya itu bayi mengatakan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bayi begitu, ada lahir bayi begitu. Ente carilah di belahan dunia manapun manusia yang lahir seindah dari Muhammad SAW. Nah, kemudian dalam 9 bulan dicatat, 9 bulan Ibunda Aminah mengandung, ya, dari bulan pertama sampai bulan ke-9
Dikatakan tadi kita baca maulid apa tuh? Ada yang tahu namanya tadi? Maulid apa tadi kita baca? Sittu Durar. Dikatakan di dalam Sittu Durar, wa man hamalat fi dzalikal am illa wa man hamalat fi dzalikal am illa atat hamlaha bi gulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Selama 9 bulan mengandung, ternyata Allah Subhanahu wa taala memuliakan memuliakan Ibunda Aminah. Selama 9 bulan tidak ada bayi lahir yang laki-laki, tidak ada bayi perempuan yang lahir ke alam semesta. Subhanallah. Selama 9 bulan Ibunda Aminah mengandung, di dunia Allah tidak lahirkan kecuali bayi laki-laki. Penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam maulid tadi, wa man hamalat fi dzalikal am illa atat hamluha bil gulam. Siapapun yang hamil di bulan itu, di tahun itu, maka kalau melahirkan anaknya pasti laki-laki, tidak ada yang perempuan. Penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Hasan bin Sabit, wa ajmalu minka lan tadiri bisau. Saya yakin ya Rasulullah, belum ada di belahan dunia manapun wanita yang dapat melahirkan seindah engkau, seindah Ibunda Aminah tidak. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, engkau diciptakan tidak ada aibnya, tidak ada kekurangannya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'. Seakan-akan engkau diciptakan seperti mesin, indahnya, sempurnanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, kalau beliau buang hajat ini buang hajat kita dah, seganteng-gantengnya kita, ke salon tiap subuh, tiap hari kita ke salon, bukan setiap minggu, setiap hari kita ke salon. Licinnya kayak apa tuh muka kita? Udah gitu salonnya Korea lagi. Kan Korea terkenal katanya itu operasi plastik itu. Itu kita kalau gitu tetap namanya maaf buang air buang air besar, buang air kecil, bau-bau aja dia. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau buang hajat, maaf, air kencingnya suci, wangi. Air kencingnya suci, wangi. Maaf, kotorannya, ampasnya, buang hajat besar. Dalam riwayat dikatakan di dalam kitab Imam Syama'il Imam Tirmizi, kalau beliau buang hajat di kebun misalnya, itu ampasnya langsung ada flashnya, ditelan bumi langsung. Subhanallah. Itu ampas kotorannya Rasulullah ditelan bumi. Coba kalau kita buang hajat di kebun, ente cek deh bulan depan, beda warna doang, awalnya kuning, sekarang jadi army, warna-warni, ya. Rasulullah SAW buang hajat langsung, pas buang hajat itu ampasnya langsung ditelan bumi. Nggak sampai di situ. Itu titik di mana Rasulullah buang hajat, itu langsung mengeluarkan sumber kotoran. Allah. Ada manusia begitu. Keringatnya lebih harum dari parfum yang ada di belahan dunia mana. Lebih harum daripada misi. Bahkan Ummu Salamah, tatkala beliau didatangi Rasulullah SAW rumahnya, kemudian Rasulullah di siang hari numpang bobok siang. Pas lagi bobok siang, orang dulu kan belum ada kipas angin. Itunya tidurnya di tikernya tikar pelepah korma. Rasulullah tidur itu pelepuh keringatnya beliau keluar. Itu Ummu Salamah nggak kehabisan akal. Minggu depan mau ngawinin anaknya. Akhirnya dia orang nggak mampu beli parfum di pasar. Akhirnya nggak kehabisan akal, diambil botol tolak yang buat minyak wangi itu, diambil kapas. Rasulullah SAW lagi tidur, diusapin itu keringatnya pakai kapas, diperes, dimasukin ke dalam. Kemudian Rasulullah menerusin, "Ma fa'alti ya Ummu Salamah?" Apa yang kau lakuin ya Ummu Salamah? "Maaf ya Rasulullah, saya ambil keringat antum buat kita pakai sebagai parfum minyak wangi kita." Kemudian Rasulullah senyum dengan apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah. Tahu apa yang terjadi? Itu minyak wangi yang dari keringatnya Rasulullah SAW pas dipakai oleh keluarga Ummu Salamah, wanginya sekota Madinah. Allah. Makanya kalau Rasulullah lewat di satu gang seperti begini nih, Rasulullah lewat itu wanginya 3 hari gak hilang. Wanginya 3 hari hilang. Kita pakai minyak wangi semprot, naik kereta aja berjubel.
turun bawahnya berubah deh. Mau apa? Secara singkat, saya mau ajak audiens ini jamaah untuk kita kenal siapa Rasulullah, agar kita timbul cinta betul kepada Rasulullah, agar kita betul-betul berharap kepada Allah. Ya Allah, jangan kau ambil nyawa kami ya Allah sebelum kau perlihatkan wajah indahnya Rasulullah dalam mimpi kami. Itu orang kalau udah mimpi Rasulullah, itu voucher jaminan masuk surga ya ikhwan. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa mimpi Rasulullah? Banyakin selawat, hidupkan sunnahnya Rasulullah, baca Quran, jalin persatuan, jadi imam yang baik buat anak istrinya, jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, jadi istri yang soleh buat suami-suaminya. Itu tanda cinta kepada Rasulullah. Nah sekarang kita ngadain maulid. Ngadain maulid adalah sumbernya kebaikan siapa? Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Fama min khuluqin fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutlaqan an zaidil wujud." Tidak kita dapati di daratan bumi manapun adanya norma etika, moral, akhlak yang baik kecuali muaranya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tahu saling senyum, kita tahu silaturahmi, kita tahu tolong menolong, kita tahu saling berbuat baik satu dengan lain. Dari mana itu sumbernya? Dari Rasulullah SAW. Makanya mengadakan maulid tujuannya agar kita fresh lagi seperti bagaimana handphone dicas, kita fresh lagi. Fresh untuk apa? Menjalankan Islam sebaik-baiknya dengan apa yang diminta oleh Allah dan diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Datang maulid ini kayak nonton dangdut. Dia samain datang maulid sama nonton dangdut. Santai aja, nggak ada ihtiramnya, nggak ada ta'zimnya, nggak ada penghormatannya. Ini yang kita bahas, yang bakal menyelamatkan kita dunia akhirat. Yang kita bahas adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai pernah para sahabat berdebat. Ini sahabat lagi datang bahlulnya nih kalau bahasa kita. Berdebat. Yang satu ngomong, ente tahu nggak? Manusia yang paling mulia itu Nabi Adam, karena beliau adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kata sahabat yang lain, enggak. Manusia yang mulia itu Nabi Musa, karena julukannya Kalimullah, juru bicaranya Allah. Mahal itu. Kata sahabat yang lain, enggak. Yang mulia itu Nabi Ibrahim, karena julukannya Khalilullah. Yang satunya itu salah antum semua. Yang mulia itu Nabi Isa, karena julukannya Ruhullah. Keluar Rasulullah SAW, keluar mendengar perbincangan mereka. Rasulullah kan kayak kita, salah lu semua pada gua yang mulia. Nah begitu Rasulullah akhlak. Sodak tuh, ente orang benar semua, nggak ada yang salah. Apa yang ente bilang Adam betul, Musa betul, Ibrahim betul, Isa betul. Ala wa ana habibullah wala. Tapi ketahuilah, saya punya julukan apa? Habibullah. Allah Maha ya Allah. Kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Nabi Muhammad. Sekarang antara kita dengan Allah sedekah lagi, karena di gerbang kita cuma Rasulullah SAW. Makanya Allah pertegas kepada kita, ya kita ini maaf dah, kita ngaku aja dah, saya dah nggak usah jauh-jauh dah. Yang ngomong nih bisa cuma ngomong doang. Saya pakai imamah begini karena saya cinta Rasulullah. Saya pakai begini karena saya ikutin Rasulullah. Kalau badan batin belum sesempurna apa yang saya tahu siapa diri saya di hadapan Allah. Saya cuma pengen berupaya semaksimal mungkin, walaupun nggak punya kekuatan, nggak punya bukti untuk membuktikan cinta saya kepada Rasulullah. Paling tidak ada sedikit upaya. Mudah-mudahan baik secara zahir maupun batin ikuti insya Allah. Nah, yang kita harapkan sebagaimana Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian ngaku cinta sama Allah, gerbangnya siapa? Fattabi'uni, ikuti jalannya siapa? Jalannya Rasulullah. Makanya kita nggak usah spekulasi, nggak usah gambling, nggak usah bingung, nggak usah keder, nggak usah ngeluh. Ngeluh kita nyadar aja sama diri kita. Sudah seberapa dekat kita dengan Rasulullah? Sudah seberapa dekat dengan ajaran Rasulullah? Sudah seberapa besar dengan kita pengorbanan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah? Kita coba bangun dah, mikir pernah nggak sehari berapa
Padahal satu-satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan apa? Ana habibullah wala fakhr. Ketahuilah aku adalah kekasihnya Allah, bukan niat sombong, kata Rasulullah. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan semua manusia yang lain akan berada di dalam bendera kemuliaanku nanti. Artinya Rasulullah diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada yang ia ingin syafaati. Mudah-mudahan kita yang hadir dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita, dengan segala kebodohan kita, bahkan alhamdulillah dengan segala kemunafikan kita, ya Allah, Engkau kumpulkan kami di acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan Kau pulangkan kami ya Allah ke rumah kami masing-masing, melainkan Kau tumbuhkan di hati kami cinta yang betul, cinta yang sidik, cinta yang tulus kepada Allah. Cinta yang betul, cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau rumah tangga kita berkah, kalau mau hidup kita berkah, hidupkan sunnahnya Rasulullah. Kembali kepada ajarannya Rasulullah. Jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Inilah tujuan diadakan maulid. Diadakan maulid bukan cuma duduk, makan, minum, kemudian pulang tanpa membawa cinta yang besar kepada Rasulullah. Kita dikirim oleh Allah atas undangan Rasulullah. Kita dikirim oleh Allah atas undangan Rasulullah agar kita pulang membawa nama Muhammad dalam keluarga kita, membawa nama Muhammad dalam diri kita, membawa nama Muhammad dalam masyarakat kita. Wallahi, demi Allah, seandainya kita gak usah salahin orang lain, ibda bi anfusina, mulai dari diri kita. Seandainya kita mulai dari diri kita, keluarga kita, insya Allah ini yang hadir saja, yang hadir saja. Kalau betul-betul kita rindu kepada Rasulullah, betul-betul jatuh cinta kepada Rasulullah, dan betul-betul bertekad kuat ingin menghidupkan syariat dan sunnahnya Rasulullah, maka orang yang hadir ini akan membawa rahmat semua kampung. Inilah tujuan diadakan maulid. Diadakan maulid agar kita bersatu, jangan berpecah belah. Diadakan maulid agar kita tahu arti rahmah, arti saling menyayangi, saling menghormati, senyum-senyum benar, jangan senyum di belakang nyek, salaman-salaman benar, betul-betul dari hati, jangan salaman orang yang mulai nyek, jangan begitu, jangan habis dari antara kita. Kita dihadirkan oleh Allah ke acara ini untuk kita membawa keindahan Rasulullah dalam kehidupan kita. Dan kita ini dikit lagi mati ya, kita ini dikit lagi mati. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup saja ya, karena dikit lagi subuh. Kebetulan suara saya sudah serak-serak becek nih. Kayaknya udah kebanyakan konser kita, hampir sakit saya keluarkan. Udah gitu jamaahnya lagi di langit semua, nggak ada di sini lagi. Nah, yang ada di sini yang hadir berapa orang, sisanya di langit semua saya lihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling sudah diperingati, ikutin Muhammad, hidupkan sunnah Nabi Muhammad, kembali kepada Allah, kembali kepada Islam. Ayo ajak diri kita yang baik. Gak mau hadir pengajian, kagak mau ke masjid, gak mau sholat subuh, kagak mau. Semuanya kerja dan kerja dan kerja dan kerja dan kerja. Ujung-ujungnya cuma buat umpan cacing di kubur doang. Kesian deh lo, kesian deh lo. Lo kerja sampai mati baik. Apakah subuh ketemu subuh, subuh ketemu subuh, pagi ketemu pagi, ujung-ujungnya cuma buat umpan cacing doang di kubur. Kesian nih orang. Jangan mau kita dibodohin sama dunia. Walil akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu baik buat kita, baik buat kita. Sadar kita. Kita ini sudah dikasih kesempatan oleh Allah hadir ke acara maulid untuk apa? Untuk itu taubat, 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 taubat. Yang sudah, buka lembaran baru. Jangan pernah salahkan orang lain. Mulai dari diri kita, benahin diri kita, benahin keluarga kita, benahin lingkungan kita. Insya Allah yang hadir kalau betul-betul semua betul-betul ingin mewujudkan cinta kepada Rasul, maka akan mendatangkan baldatul thayyibatul ghafur ghafur. Maka kata Allah, siapa orang yang berpaling akan peringatanku, fa innahu ma'isyatan dhanka, maka akan aku jadikan hidupnya sempit, hidupnya susah, kerja nggak kaya-kaya, kerja bahlul mungkin. Nah, ntar ujung-ujungnya naudzubillah, kalau udah sakit ini naudzubillah, anak narkoba, bini selingkuh, naudzubillah. Karena kenapa? Kering dari Rasulullah, kering dari ajaran Islam. Kita ini fata korbanan doang, testimoni doang kita ini. Kadang-kadang hadir maulid, berapa maulid yang kita hadirin, berapa pengajian yang kita hadirin.
Pernah nggak kita ngambil 1% dari acara maulid? Satu. Kalau omongan semua kita ambil nggak akan mungkin. Satu saja. Apa yang bisa kita kerjakan. Apa yang bisa kita amalkan. Kalau itu ada betul, nanti diberkahi Allah. Nah maka sekali lagi tujuan maulid agar kita kenal kepada Rasulullah, dan kalau kenal sudah sama Rasulullah, maka kita akan timbul dengan sendiri kesadaran ingin mencari tahu bagaimana menghidupkan ajarannya Rasulullah, syariatnya Rasulullah, dan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Maka sebagai penutup, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang ngarang tadi maulid Ciptu Beral, beliau katakan apa? Ya? Masih karena majma'al maulid yujalibur, tidak ada satu perkumpulan yang paling ampuh, yang paling dahsyat, yang dapat mengangkat problematika kita, urusan rumah tangga kita, urusan kampung kita, bahkan urusan negeri kita, yang dimana di situ ada perkumpulan yang dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Ini yang ngomong wali Allah. Kalau yang ngomong saya, Anda nggak percaya, itu wajar. Tapi yang ngomong wali Allah, yang antara dirinya dengan Rasulullah tidak ada hijab. Beliau itu yang ngomong nih, beliau bilang apa? Ada dawat taubat takil asi ijabatuh. Nah tujuan kita mengadakan maulid agar kita kembali taubat kepada Allah. Ini waktunya. Kalau kita mau minta pertobatan kepada Allah berkat Rasulullah, insya Allah pasti diampunkan, pasti diterima taubat kita. Tadi kita sadar, kita lagi diri baca apa? Rabbi faghfir li zunubi, ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya dengan kebesarannya Rasulullah. Pasti diampun. Siapa yang ngomong? Oh, Allah. Siapa yang ngomong? Allah. Apa kata Allah? Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka. Seandainya, kata Allah nih, seandainya kalian berbuat dosa, ya Allah. Allah sopan banget bilang sama kita seandainya. Enggak seandainya, ya Allah, memang tiap hari kita pendosa, ya Allah. Tiap hari kita berbuat dosa, ya Allah. Allah sopan sama kita. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka. Seandainya kalian berbuat zalim dengan banyak berbuat dosa, ja'uka, datang kepada siapa? Ja'uka, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini malam kita datang kepada Rasulullah. Karena Rasulullah bilang apa? Ayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku ada manfaat buat kalian dan matiku ada manfaat buat kalian. Ini malam kita digiring oleh Allah untuk datang kepada Rasulullah. Kita minta taubat kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir diberi terima taubatnya, diberkahi kehidupannya, dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Ya Rasulullah, ya Allah. Kami yang hadir mengaku para pecintanya Rasulullah. Namun kami tidak punya bukti yang kuat, ya Allah, untuk membuktikan cinta kami kepada Rasulullah. Ya Allah, kami mudah mengatakan kami cinta kepada Rasulullah, maka mudahkanlah hati kami betul-betul cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, kami mengaku rindu kepada Rasulullah, sebagaimana lidah kami, lisan kami mudah mengatakan rindu. Maka ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan keadaan hati kami, ya Allah, balikkanlah hati kami yang gak cinta, gak kenal, gak rindu, jadi kenal dan cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatkan hati kami, ya Allah. Selamatkan kehidupan kami, ya Allah. Selamatkan Islam iman kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Berilah kami hidayah, ya Allah. Berilah kami taufik, ya Allah. Maafkan kesalahan kami, ya Allah. Mudah-mudahan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, ya Rabb. Jadikanlah istri kami yang soleh, ya Rabb. Jadikanlah suami kami yang imam yang baik bagi anak dan istri, ya Rabb. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang berkah. Jauhkan dari fitnah dunia, fitnah agama. Berilah ketenangan dalam kehidupan kami, ya Allah. Berilah keberkahan rezeki, ya Allah. Jadikanlah kami yang hadir malam hari ini, ya Allah, betul-betul pecintanya Rasulullah, betul-betul rindu kepada Rasulullah, betul-betul sering membaca salawat kepada Rasulullah, untuk membuktikan
sucikan cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kau keluarkan kami ya Allah dari rumah ini ya Allah, melainkan kau ampuni segala kesalahan kami ya Allah, yang besar maupun yang kecil, yang kami tahu maupun tidak ya Allah, yang sadar ataupun tidak sadar, dosa terhadap makhluk, dosa terhadap Engkau ya Allah. Ampunkanlah kesalahan yang kami tidak sadar, Engkau tidak maafkan kami ya Allah. Mudah-mudahan malam hari ini Kau kumpulkan kami ya Allah, kami dihidupkan berkah, selamat dunia akhirat ya Allah. Dan ya Allah, undang kami ya Allah untuk bisa ziarah ke Rasulullah, untuk bisa ziarah ke Rasulullah, untuk bisa menunaikan haji dan umrah ya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan istiqomah di jalan Allah. Ya Allah, hiasi umur hidup kita ya Allah dengan keistiqomahan, dengan ketakwaan, dengan keimanan ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Arhamar Rahimin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazilu man walit wa la ya'izzu man adait. Tabarakta Rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait. اللهم اجعلنا من المتشرعين بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتسننين بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتدرجين بطريقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا علما نافعا وأفهمنا بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا اليسرى وجنبنا العسرى، واجمع لنا بين الخير الدنيا والآخرة، واجعل كل قضاء قضيته لنا خير. اللهم ارحمنا فأنت بنا رحيم. اللهم ارحمنا فأنت بنا رحيم. اللهم ارحمنا فأنت بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير، ولا تهينا اللهم في غفلة، ولا تأخذنا على قرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا ya Allah. Apabila ajal itu datang kepada kami ya Allah, muliakanlah lisan dan roh ini ya Allah, dapat menyebut kalimat tauhid, dapat menyebut kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بحبائها المتحققين حسنا ومعنى ظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أمجد الماجدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.